Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Astriani Amin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SDN 81 Bukamata, Kabupaten Maros. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema etika atau bujukan moral. Di sini saya bersama kepala sekolah dari SDN 218 Impres Dulang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan Bapak dan waktu yang diberikan sehingga saya bisa mewawancarai Bapak pada kesempatan kali ini. Oke, sama-sama. Baik, Pak. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar. Saya adalah Kepala UPTD SDN 218 Impres Dulang, dan tentunya sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya karena bisa melakukan wawancara pada kesempatan hari ini. Baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas perkenalan dirinya. Baik ya, Pak, langsung saja saya masuk ke pertanyaan sesi wawancaranya. Di sini, Pak, saya memiliki pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus baik dilema etika maupun bujukan moral tersebut, ya, Bu. Nah, tentunya saya sebagai seorang kepala sekolah, untuk mengetahui kasus-kasus tersebut tentunya saya harus berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu gurunya di kelas, ya. Baik. Karena mereka yang berhubungan langsung dengan peserta didik. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi cara awal Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi pada siswa Bapak khususnya, yaitu Bapak melakukan diskusi terlebih dahulu, ya, Pak. Betul. Dengan guru-guru Bapak. Betul sekali. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke. Terima kasih banyak, Bu. Jadi tentunya setelah berdiskusi sama guru atau guru di sekolah, tentunya akan muncul berbagai macam kasus yang diungkapkan yang mungkin mereka harus mendapatkan solusi. Baik, Pak. Nah, salah satunya adalah tentunya akan ada permasalahan yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Baik, nah, di Pak. sini saya mengangkat satu contoh kasus, ya. Baik, Pak. Kebetulan di situ ada seorang anak di kelas, ya, yang setiap harinya kalau dilihat dari segi menggambar itu seninya sangat luar biasa, Bu. Baik dalam membuat sesuatu itu sangat baik, Iya, sangat Pak. luar biasa. Dia mempunyai kemampuan lebih. Nah, sementara di sisi lain, di situ seperti mata pelajaran matematika, IPA maupun IPS, dia seakan-akan dia tidak mempunyai motivasi, Bu, di situ. Dan Baik, justru Pak. rumahnya cenderungnya di situ. Nah, melihat dari kasus tersebut, mungkin di situ salah satu kasus dilema etika, ya, Bu? Iya, Pak. Betul sekali. Nah, tentunya menghadapi hal tersebut, ketika kita mengambil sebuah kebijakan, tentunya kita harus adil. Jadi apa yang diharapkan sekolah, tentunya tidak ada yang dirugikan untuk anak-anak. Nah, tentunya harus bersikap adil. Tentunya diadil dari segi kemampuannya siswa. Kemudian di sisi lain kita harus memberikan rasa kasihan kepada anak itu dengan nilai yang mereka capai itu seperti mata pelajaran matematika dan yang lain. Tentu harus ada kebijaksanaan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa mengatasi hal tersebut. Baik, Pak. Jadi di sini Bapak memberikan satu contoh kasus, yaitu contoh kasus yang mengandung nilai kebajikan, ya, Pak. Berarti kasus dilema etika, ya, Pak, di mana ada dua nilai yang berbenturan, nilai keadilan dengan nilai belas kasihan.
Baik Pak, untuk menghadapi kasus ini atau melakukan pengambilan keputusan pada kasus ini, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, baik Bu. Jadi untuk menghadapi prosedur seperti ini, langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menghadapi tersebut, sebenarnya seperti yang Ibu yang bilang tadi, itu sebenarnya kita dilema juga ini. Betul, Pak. Karena di sisi lain itu semua halnya yang benar, Iya, ya. Pak, betul. Tetapi disinilah kebijakan kepala sekolah untuk bisa mengambil keputusan yang pas, ya Bu. Betul, Pak. Nah, tentunya langkah yang saya harus ambil, tentunya saya mau lihat dulu sebenarnya saya prioritaskan untuk di mana kemampuannya, ya, Betul, Pak. minat dan bakatnya maupun keterampilannya. Kalaupun itu menonjol, kita tinggal menyiapkan wadah untuk mengeksplor. Nah, kemudian untuk kasus dilema etika yang sebaliknya, itu mereka rendah di mata pelajaran seperti matematika, IPA, tentunya di mana kita mengupayakan anak-anak untuk supaya bisa mencapai nilai standar, ya. Baik, Nilai Pak. standar sesuai dengan standar dari sekolah. Tentunya berbagai macam cara bisa kita lakukan, seperti mengadakan remedial atau les atau seperti apa, tergantung bagaimana model dari bapak ibu gurunya. Baik Pak, jadi di sini Bapak menjalankan atau melakukan prosedur dengan cara melihat yang mana, sisi mana yang bisa dikembangkan agar siswa ini, siswa yang lain juga tidak merasa agar adanya keadilan terhadap siswa yang lain juga di posisi nilainya, kemudian di sisi keterampilannya. Anak ini yang menonjol, kemudian pada nilai di bawah standar itu Bapak lakukan berbagai metode supaya anak ini bisa mencapai nilai standar karena adanya rasa belas kasihan, ya Pak. Betul sekali, Bu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu, jadi berangkat dari kasus yang tadi, Bu. Artinya di kasus yang tadi itu bahwa seorang anak yang mempunyai bakat di bidang seni, kemudian dia kurang di bidang matematika, tentunya ketika diperhadapkan dilema etika, permasalahan etika tersebut, tentunya memang kita dilema. Jadi kembali ke dilema itu. Ya. Jadi hal tersebut kita menerapkan rasa keadilan, ya. Mau tidak mau namanya kita dari awal membiasakan anak bagaimana kita bersikap adil. Nah, tidak mungkin kami memberikan nilai matematika yang tinggi yang sementara anaknya memang kurang, ya. Tapi tetap kita harus melihat nilai dari kemampuan anak tersebut. Baik, Pak. Nah, tentunya yang pertama adalah tapi di sisi lain kita sebagai seorang manusia juga tentu ada rasa kasihan, ya. Jadi anak-anak yang di bawah standar KKM namun tinggi di bidang seni, ya, kita berfokus kepada nilainya ya di bawah KKM. Nah, tentunya kita mengupayakan bagaimana cara kita untuk bisa anak tersebut bisa paling tidak memenuhi standar, ya. Jadi dengan cara mungkin kita akan melakukan remedial, kemudian kita memotivasi bapak ibu guru untuk bisa mengadakan remedial, ataukah memberikan mata pelajaran tambahan, ya, untuk bisa mengubah supaya yang di bawah standar, nilai anak-anak yang di bawah standar atau KKM itu bisa memenuhi. Jadi di dalam kasus ini tidak ada yang dirugikan, ya Bu. Jadi yang pintar matematika nilainya tetap tinggi, tapi yang rendah sudah memenuhi standar. Tapi dia unggul di sini juga. Jadi memang di sini kita lihat bahwa setiap anak mempunyai kelebihan yang berbeda seperti itu. Baik Pak. Jadi langkah efektif yang Bapak anggap penting dalam pengambilan keputusan ini, Bapak tetap maksudnya mengutamakan nilai-nilai kebajikan tersebut ini, di mana nilai kebajikan keadilan berbenturan dengan nilai belas kasihan. Jadi Bapak di sini menyeimbangkan antara keduanya, ya Pak, dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Terima kasih banyak Bu. Jadi tentunya yang menjadi tantangan menghadapi kasus dilema etika ini tentunya dengan melihat dari kasus ini tentunya meskipun terus terang sulit ya untuk bisa melihat kira-kira kasus mana yang akan didahulukan antara keadilan dan rasa kasihan seperti itu. Nah,
tantangannya di sini adalah ketika harus mengambil rasa keadilan. Ya, ketika saya harus mengambil keadilan bahwa tidak semua orang bisa menerima. Betul, Pak. Keadilan itu yang kalau misalkan nilainya tinggi, matematikanya tinggi, karena itulah yang mereka dapat. Betul, Pak. Ya, sementara di sisi lain tantangannya bahwa kadang orang tua siswa itu kepingin anaknya pintar di matematika, sementara kemampuannya susah, jadi mau diangkat nilainya ya. Betul, Pak. Mau disetarakan dengan yang pintar. Nah, di sini kita kan sebagai seorang guru melihat bahwa tidak semestinya kita mengambil nilai yang langsung ya, tetapi berbagai pertimbangan, berbagai proses, nilai maupun nilai hariannya, sehingga memutuskan seperti itu. Jadi tantangannya itu untuk memutuskan keadilannya itu. Karena terkadang ada siswa yang mungkin atau orang tua siswa atau yang tidak menerima itu seperti itu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu tantangannya juga, Bu. Baik, Pak. Jadi di sini tantangan Bapak atau hambatan yang Bapak alami dalam penyelesaian kasus dilema etika adalah antara susahnya menyeimbangkan ya Pak rasa keadilan dengan rasa belas kasihan kepada siswa. Jadi di sini Bapak merasakan hambatan yang dirasakan guru Bapak, di mana mereka susah menentukan ya Pak untuk menyeimbangkan antara menerapkan rasa keadilan, tetapi di sisi lain kita sebagai manusia memiliki rasa belas kasihan ya Pak. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa kira-kira yang Bapak jalankan? Oke, baik Bu. Jadi berangkat dari kasus kembali yang tadi ya, bahwa namanya sekolah itu tentunya banyak ya dilema etika yang bisa kita hadapi. Jadi kalau kasus dilema etikanya itu masih termasuk ringan, itu kami bisa selesaikan pada hari itu juga. Namun ketika dilema etikanya itu kasus dilema etikanya butuh proses yang panjang, tentunya kami akan membuatkan sebuah jadwal. Ya. Tentunya seperti dilema etika yang kita hadapi tadi, bahwa tentu memang harus ada jadwal supaya kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan menyelesaikan dilema etika tersebut bisa terstruktur. Ya, seperti halnya anak-anak yang hendak di matematika, sehingga kita mau mengangkat, mau memberikan motivasi kepada anak supaya dia bisa memenuhi standar kriteria dicapai. Tentunya kita harus membuat jadwal yang seperti jadwal remedial ya, untuk disesuaikan supaya tidak bersamaan dengan kegiatan lainnya seperti itu. Jadi selain itu untuk mengatasi selain itu kita juga menyiapkan wadah untuk mengembangkan siswa-siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Bukan hanya yang kurang Bu, tapi kita menjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan yang mengembangkan minat bakat sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga semua bisa terlaksana Bu. Baik Pak, jadi di sini kalau masalahnya cukup ringan, Bapak selesaikan di tempat ya Pak. Kemudian jika masalahnya cukup berat atau rumit, Bapak menjadwalkan. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini yang mempermudah saya dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu, jadi tentunya dibantu oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Tentunya kami berdiskusi karena dari guru tahu bahwa kasus-kasus yang mereka alami karena dia akan berhubungan langsung dengan siswa ya Bu. Jadi kami berdiskusi dan kemudian melakukan musyawarah diskusi untuk menyepakati kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil sesuai dengan kasus dilema etika yang dihadapi. Nah, bukan hanya kepala sekolah yang memutuskan, tetapi dengan hasil dari diskusi Bapak Ibu, Ibu guru, sehingga kita menghasilkan
sebuah keputusan yang bisa kita ambil sebagai solusi dari kasus tersebut. Selain itu, kalaupun nanti berhubungan dengan orang tua, Baik, Pak. kalau berkaitan dengan kasus dilematika ini harus diselesaikan oleh orang tua, tentunya kami ada komite Betul. yang sebagai perwakilan orang tua untuk bisa berkomunikasi langsung kepada orang tua sebagai perwakilan orang tua untuk bisa menyelesaikan masalah kasus dilematika tersebut. Baik, Pak. Jadi di sini seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan adalah dengan guru-guru Bapak ya, yang Bapak maksud dengan mengadakan musyawarah Pak dalam menentukan keputusan. Kemudian jika kasus dilema etika yang Bapak hadapi yang ada hubungannya dengan orang tua, Bapak melibatkan pengurus komitenya Pak. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman Anda mengambil keputusan berdasarkan dilema etika, Pak? Oke. Pengalaman yang saya dapatkan ketika dihadapkan sebuah permasalahan dilema etika dan saya harus mengambil sebuah keputusan. Baik, Pak. Tentunya dalam mengambil keputusan kita harus bijak ya. Betul, Kita Pak. harus melihat kira-kira yang mana yang akan menjadi dominan yang dibutuhkan. Betul. Kita harus putuskan, itu dulu yang harus kita prioritaskan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang saya ambil bahwa saya yakin dengan kasus ini saya mengatakan bahwa semua anak itu mempunyai kesempatan untuk bisa mengeksplor segala kemampuan dan bakatnya tanpa ada diskriminasi dari baik guru maupun pihak-pihak yang lain. Karena mereka memberi kesempatan, kalaupun nanti ada kekurangan, bagaimana kita belajar untuk memotivasi siswa agar bisa mencapai standar-standar yang sudah ditetapkan. Baik, Pak. Jadi gambaran yang Bapak dapat atau pelajaran selama ini dalam pengalaman adalah Bapak memprioritaskan yang mana nilai kebajikan yang lebih dominan ya Pak, yang dibutuhkan. Berarti itu yang didahulukan. Baik, Pak. Saya kira pertanyaan untuk sesi wawancara kali ini sampai sekian ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, demikian pertanyaan atau wawancara yang saya laksanakan dengan Kepala Sekolah SDN 218 Impres Dulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik Pak, seperti rencana kita kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk wawancara? Silakan. Baik Pak, saya langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi selama ini ketika saya menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu hal pertama yang saya lakukan adalah identifikasi dari kasus tersebut. Baik Pak. Jadi ada beberapa hal atau beberapa ciri-ciri yang harus saya temui dalam identifikasi kasus tersebut. Yang pertama adalah konflik nilai. Seperti yang kita ketahui bahwa terkadang ada kasus yang mencerminkan konflik nilai seperti benar versus benar atau keadilan versus kebajikan. Nah, ini terkadang yang membuat itu pertimbangan dari seorang kepala sekolah untuk membuat suatu keputusan. Nah, sehingga hal-hal itu yang perlu saya identifikasi di dalam untuk membuat keputusan yang bagaimana saya bisa meminimalisir dampak ke depan. Seperti itu. Baik Pak. Jadi di sini tadi Bapak mengambil masalah tentang nilai ya Pak? Iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi ketika saya menghadapi kasus-kasus di mana kasus tersebut mengandung
sama-sama nilai kebajikan, Iya. seperti yang saya sempat singgung di awal tadi. Tentu ada hal-hal yang perlu saya perhatikan, karena ada hal-hal yang mesti jadi prioritas di dalamnya. Jadi hal yang pertama yang perlu saya lakukan adalah analisis konsekuensi. Saya perlu mengetahui konsekuensi atau akibat dari keputusan yang saya ambil terhadap masalah yang saya sedang hadapi. Seperti yang katakan tadi, apakah dampaknya ini bisa berdampak jangka panjang atau dampaknya malah lebih sederhana. Ketika dampaknya sederhana, tentu yang jadi keputusan yang harus saya ambil. Kedua, ada etika moralitas. Saya lihat ketika kasus-kasus ini berbenturan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang diyakini di sekolah ini, tentu saya harus memilih atau membuat keputusan yang lebih jeli, ya, yang sehubungan dengan prinsip-prinsip yang saya anut di sekolah ini. Baik Pak, jadi di sini pada saat Bapak akan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, Bapak memilih atau terlebih dahulu menilik dampaknya Pak yang akan ditimbulkan. Jika dampaknya sederhana, Bapak akan memilih mengambil keputusan tersebut dibandingkan yang bisa memiliki dampak yang lebih panjang ya Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berbicara mengenai langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil ketika menghadapi sebuah kasus, saya melakukan sebuah proses yang bernama proses terstruktur dan kolaboratif. Cenderung ketika saya mau melakukan atau mengambil sebuah keputusan, saya harus melibatkan pihak-pihak terkait, ya, entah itu yang saling bersinggungan atau seluruh warga sekolah, di mana saya bisa meminta pertimbangan jika saya mau mengambil sebuah keputusan. Itu langkah yang pertama yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, ada beberapa pendekatan yang saya mesti gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya pendekatan berbasis data, kita harus melihat bukti-bukti atau data-data yang mendukung terhadap penyelesaian masalah tersebut. Kemudian pendekatan berbasis hukum, apakah masalah ini menyentuh ranah hukum atau hanya menyentuh prinsip-prinsip yang terkandung di sekolah ini. Baik Pak. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil di sini yang pertama yang sempat saya pahami yaitu dengan mengikuti atau mengambil langkah kolaboratif ya Pak, dengan meminta pendapat dari berbagai pihak yang terkait. Kemudian langkah yang kedua, Bapak tadi maksudnya dengan memilah apakah pengambilan keputusan ini bersifat maksudnya mengandung penyentuhan hukum ataukah hanya prinsip-prinsip yang ada di sekolah ini Pak Di? Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, sebenarnya begini, kalau berbicara mengenai hal-hal yang selama ini bisa dikatakan sebuah langkah efektif yang saya lakukan, coba saya sebut tadi mengenai pendekatan, karena saya menganggap seperti ini. Karena dalam prakteknya tidak ada pendekatan yang bersifat tunggal yang mampu saya terapkan sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah, sehingga saya perlu menggunakan multi pendekatan. Ya, karena terkadang sebuah kasus perlu beberapa pendekatan untuk bisa mengatasinya. Jadi pendekatan-pendekatan yang saya sebutkan di awal tadi, itu yang saya gunakan sebagai pedoman awal untuk menyelesaikan sebuah kasus yang saya hadapi. Oh, jadi di sini langkah yang Bapak ambil, yang Bapak anggap efektif adalah dengan memadukan berbagai pendekatan ya Pak dalam pengambilan keputusan. Berbicara dengan terkait pendekatan, misalnya pendekatan seperti apa Pak yang Bapak ambil itu atau yang Bapak gunakan? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, ada pendekatan kolaboratif, kemudian pendekatan mendengarkan dengan empati, karena saya mau mengetahui sudut pandang pihak-pihak yang sedang berselisih. Nah, saya mau mengenai perspektif mereka seperti apa sehingga terjadi masalah ini. Kemudian ada pendekatan-pendekatan yang berbasis data tadi yang saya katakan, ya, kemudian yang berbasis hukum dan sebagainya, sehingga dari situlah, dari pendekatan itu yang saya ramu jadi sebuah pendekatan multi, yang
yang saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak. Baik, saya ke pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kan hal-hal efektif yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini Pak, kira-kira apakah Bapak mendapatkan tantangan dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berbicara mengenai tantangan, pasti sebuah kasus itu memiliki tantangan tersendiri. Namun tergantung dari sudut mana kita mau menyelesaikan. Saya berikan sebuah contoh, misalnya sebuah keputusan yang sulit untuk mencari solusinya. Mengambil sebuah keputusan yang sulit, tentu saya tidak bisa dan saya tidak mau mengambil keputusan secara sendiri. Saya perlu dukungan dari berbagai pihak, dari guru, dari sekolah, untuk bisa mensupport saya mengambil sebuah keputusan yang betul-betul bisa berdampak efektif terhadap kegiatan yang ada di sekolah ini, khususnya pada peserta didik. Karena yang jadi pusat daripada penyelesaian masalah yang saya lakukan ini harus berpusat pada Jadi hambatan yang Bapak rasakan di sini pada saat ada keputusan yang sangat sulit untuk ditemukan ya Pak, atau diambil ya Pak. Jadi di sini Bapak pasti meminta pendapat dari rekan-rekan Bapak di sekolah. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda misalnya Bapak dihadapkan dengan kasus, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu, atau kan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa itu yang Bapak jalankan? Terkadang ada kasus yang memang bersifat urgen yang perlu saya selesaikan di saat itu juga. Namun terkadang juga ada kasus yang butuh pertimbangan matang untuk menyelesaikannya. Nah, jika saya menemukan kasus yang sifatnya urgen yang harus diselesaikan pada saat itu juga, tentu saya harus selesaikan dengan mencari solusi dengan memandang sekecil apa dampak yang akan dihasilkan dari pengambilan keputusan yang saya lakukan. Namun ketika saya menghadapi kasus di mana kasus ini harus atau butuh pertimbangan yang matang dari segi apapun itu, maka saya akan jadwalkan terlebih dahulu. Saya akan libatkan beberapa pihak terkait. Dan saya memandang beberapa faktor yang bisa membantu saya, mendukung saya untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Pak. Jadi di sini opsinya Bapak melakukan kedua-duanya ya. Pada saat memiliki kasus yang urgen, Bapak bisa saja menyelesaikannya secara langsung. Kemudian jika kasusnya butuh pertimbangan yang matang, Bapak menjadwalkannya ya. Baik Pak, saya lanjutkan Pak ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Karena di awal saya mengatakan tadi bahwa pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan kolaboratif. Jadi itu saya harus melibatkan banyak pihak. Jadi banyak pihak itu yang saya libatkan. Ya, yang pertama tentu guru-guru, yang kedua kemudian orang tua. Karena saya menganggap ketika saya melibatkan mereka, keputusan bulat yang diambil setelah proses pengambilan keputusan ini adalah keputusan bulat di mana sudah dipikirkan akibat dari pengambilan keputusan itu. Jadi ketika keputusan itu didukung oleh berbagai pihak, saya menganggap bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik yang saya lakukan. Berarti yang mendukung atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yaitu rekan-rekan Bapak, ya, rekan-rekan sekolah ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil berkaitan dengan keputusan dilema etika? Oke. Dari beberapa hal yang pernah saya lakukan ketika mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika, tentu pengambilan keputusan dari berbagai kasus yang memerlukan pemikiran mendalam. Nah, kemudian adanya pertimbangan-pertimbangan yang cermat. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin, tentu saya perlu mempertimbangkan hal-hal yang saya lakukan ini secara cermat. Kemudian saya melihat dampak dari keputusan yang saya terapkan. Apakah berdampak jangka panjang atau dampaknya bisa saya minimalisir.
Jadi pembelajaran itulah yang saya jadikan sebagai sebuah pegangan ketika kedepannya saya menyelesaikan sebuah masalah atau menyusun sebuah program yang akan saya lakukan di sekolah saya. Seperti itu. Jadi itu tadi ya pembelajaran yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk kesempatan wawancaranya yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Demikian wawancara kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN 244 Pangmian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.